Demi biayain pacarku Hansue kuliah, siang aku kerja kasar, malam jual tahu busuk. Siapa sangka, begitu dia lulus, astaga, gila segitunya. Itu pacarku, Hansue. Gosipnya nyangkut ke aku sendiri. Hansue, kalian lagi ngapain? Siapa tuh? Oh, si tukang tahu balik. Dari jauh, udah bau asam busuk. Menjijikkan banget. Aku biayain kamu kuliah. Begini caramu balasin aku. Emang aku maksa kamu. Aku sarjana tahu. Masa aku jual tahu busuk seumur hidup? Makanya kamu naik ranjang orang. Tahu busuk emang bau, tapi masih lebih bersih dari kamu. Kita putus. Aku ini di mana? Halo semuanya. Ini tempat apa? Aku mau pulang. Tempat apa ini? Aku mau pulang. Aku ini balik lagi. Jangan-jangan aku tadi nyasar ke planet Kera. Darahku bisa tembus 2 dunia. Kalau emang gitu, planet Kera, manusia paling butuh makanan. Asal aku manfaatin ini dengan baik, bisa kaya raya dong aku. Nggak bisa, harus coba lagi. Habis sudah. Belum puas ciumnya. Kalau tahu kamu suka gitu, nggak bakal kuselamatin. Makasih udah nolong. Semoga punya 10 anak. Kulihat kamu mendap-mendap keluar dari wilayah Kera itu. Ngomong, kamu sebenarnya siapa? Ampun, jangan bunuh aku. Aku orang baik-baik. Namaku Chensia. Aku datang dari Bintang Biru. Bintang biru. Ini planet Kera. Kalau masih bohong, ku tembak kamu. Jangan tembak. Aku serius. Semuanya beneran. Mobilmu bau apa sih? Bau banget. Bau. Ini ada tahu busuk. Itu apa? Senjata biologi. Ini dari Bintang Biru. Salah satu jajanan wajib coba di Nanluku Siang. Tahu busuk. Baunya memang menyengat, tapi rasanya enak banget. Mau coba sedikit nggak? Tahu busuk. Aku pernah lihat di buku sejarah.
bentuknya mirip. Aku nggak lapar. Tenang aja, nggak ada racunnya. Kamu pegang senjata. Masih takut sama aku? Ini enak banget sih. Ya ampun, enaknya kebangetan. Aku udah lama nggak makan. Nggak sadar udah habis. Planet kera. Kera yang berkuasa di sini. Manusia cuma budak demi kenyang. Ulat pun pasti dilahap. Mana bisa nolak makanan selezat ini? Masih ada. Tentu ada dong. Mau makan tiap hari asal kamu. Aku nggak akan jual diri demi makanan. Kamu lagi mikirin apa sih? Di kampung kita, makanan melimpah ruah. Aku mau tuker barang sama kalian. Serius? Mau tukar apa? Senjata, budak. Ada emas sama perhiasan nggak? Makin banyak, makin bagus. Buat apa barang rongsokan itu? Sebelum bencana, mungkin masih berharga. Sekarang cuma buat alas tidur. Mewah banget ya hidupnya. Emas sama perhiasan nggak bisa dimakan. Kalau mau, aku bisa bantuin tuker. Tapi kamu bisa kasih aku apa? Aku jamin kamu makan kenyang. Dijamin cukup. Yang paling gak aku kekurangan ya makanan. Cukup nggak? Dijamin kenyang, nggak kekurangan makanan. Halo bos. Bos, silahkan naik. Aku antar ke camp. Anak ini punya masa depan. Tapi beca aku gimana? Gampang banget. Jangan bilang tempat sampah ini markas kalian. Sekarang seluruh planet dikuasai kera. Manusia masih untung punya tempat tinggal. Di kampung kami, manusia yang berkuasa. Kok bisa kalah sama beberapa ekor kera sih? Tahun 2300, planet ketiga dilanda virus. Manusia migrasi ke Mars. Kera bangkit. Manusia yang tersisa di planet ketiga jadi budak kera. Planet ketiga. Itu kan bumi. Berarti aku melompat ke masa depan 300 tahun. Wah, berarti aku naik generasi banget dong. Jadi leluhur semua orang di planet ini. Bos, udah sampai rumah. Rumah kamu tuh unik banget ya. Ini bukan mimpi kan? Bos, ngapain? Ember aja dilapisi emas. Ini yang ada di rumah gue. Bos, duduk dulu ya. Ini masih dibilang seadanya. Lo emang orang kaya yang gak punya apa-apa selain duit. Duit nggak bisa dimakan. Ini semua cuma barang rongsok. Rongsok. Harga emas sekarang udah 1.000 lebih per gram. Tang, gue bawa tahu busuk. Mau tukar sama barang rongsok loh, gimana? Bos, jangan bercanda deh. Dibanding makanan yang lo kasih, ini nggak ada harganya. Kan gue bosnya loh. Gue rela rugi, asal lo bisa penuhiin beca gue. Rongsok lo ada berapa? Gue ambil semua. Tahu busuk di beca itu. Terserah lo mau diapain. Serius? Bos, gue langsung kumpulin rongsoknya. Ini dia aroma emas. Wangi banget. Bos, aku udah balik. Bos, ini hampir semua yang ada di camp. Maaf, mobilnya nggak penuh. Gila. Banyak banget. Silau mataku ngeliatnya. Bos, tahu busuk jauh lebih berharga dari sampah ini. Aku udah ambil inisiatif gantiin baju tempur buat kamu. Coba dipakai dulu. Maksudnya apa sih? Suruh aku korbankan diri. Bos, kamu cuma orang biasa. Ini memang baju tempur level awal, tapi bisa ningkatin kekuatan dan kecepatan kamu. Bikin kamu lebih susah mati.
Oh, ternyata ini baju tempur. Ya udah, terpaksa aku terima deh. Bos, masih sisa 2 kotak makanan. Makanan ini anggap aja bonus buat kamu ya. Serius, bos, kamu baik banget. Mobilnya nggak penuh, batangan emas di rumahku. Kamu mau nggak? Ngerti situasi. Biar aku beresin sampah ini. Makasih, bos. Bos, mobil udah penuh. Aku pergi dulu ya. Besok aku balik lagi. Bakal bawain makanan buat kamu. Dijamin kenyang tiap hari. Bisa sendirian lewati wilayah Kera. Makanan juga nggak kurang. Dia sebenarnya siapa sih? Jangan-jangan datang dari Mars. Peduli amat, yang penting ada makanan. Bisa kenyang? Cukup. Di sini nggak ada orang. Nggak ada kera juga. Pulang harus mikir. Ada nggak cara pindah yang nggak sakit? Emas dan perhiasannya masih ada. Ternyata jam tangan ini punya fungsi penyimpanan juga. Tinggal tukar semua ini cari uang. Siapa mau tinggal di tempat kumuh ini? Bos, Hey, Tapi nggak bisa ditukar sekaligus. Nanti gampang ketahuan orang. Tukar beberapa kalung giok hijau dulu aja. Ini jelas-jelas pakaian dalam seksi. Yang nyiptain baju besi ini pasti bajingan tua cabul. Tapi Tangcing bener juga. Aku cuma orang biasa. Tanpa baju besi, nggak bakal bisa bertahan di planet Kera. Kalau cuma mati sih gampang. tapi kalau mati, terus dinodai monyet betina. Ya nggak ada gunanya juga. Aduh, sakit banget. Rasanya kayak baru kehilangan keperawanan. Ini beneran tubuhku. Emang teknologi masa depan luar biasa. Hasilnya langsung gerasa. Ini baru baju besi tingkat dasar. Kalau yang tingkat tinggi. Atau bahkan yang lebih tinggi lagi. Apa aku bisa hancurin planet cuma satu pukulan? Jansia, dasar sampah. Bukain pintu. Hansue, dia mau ngapain lagi? Sio, teleportasi. Efek baju besi ini enak banget. Udah nunggu lama banget nih. Hai Mas Ganteng. Jansia ada nggak? Pesonaku udah sebesar ini. Mantan sendiri nggak kenal. Hansue, buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Aku ini Chenxia. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Muka lo merah banget, kenapa? Kita udah putus. Ngapain kesini? Jangan geler deh. Bukan buat lo. Cowok murahan. Udah 3 tahun sama lo. Ganti rugi. Masa muda gue dong, 500.000. Hei kamu, muka tebel banget. Mending disumbangin aja. Dasar miskin. Berani manggil gue kamu. Cepet bayar. Atau gue nggak bakal pergi. Jansia. Nenek ini siapa? Tagih listrik ya? Buta lo. Siapa yang lo bilang nenek? Jansia, urusan ini belum selesai. Jansia, jangan sembunyi. Keluar sini. Gue tahu lo di dalam. Berani selingkuh. Masa buka pintu aja nggak berani? Buka pintunya. Buka. Untung tetangga cantik itu bantu gue. Jangan sampai sejauh murahan tahu gue tiba-tiba kaya. Susah jelasinnya nanti. Gak bisa keluar lewat pintu depan. Tapi ini lantai 7. Masa gue lompat dari jendela? Abis tuker barang, mending cari rumah sendiri. Biar gak ketahuan bolak-balik 2 dunia. Aduh, gawat.
Belum mulai? Udah hampir mati duluan. Enggak apa-apa. Ini efek dari baju zirah itu. Kecepatannya kayak Bolt. Katanya sini khusus urusin emas sama perhiasan. Dan sangat jaga privasi pelanggan. Tapi botol sama toples di sini banyak banget ya. Nggak beli, jangan pegang. Rusak, lo nggak bakal sanggup ganti. Cerewet amat, gue kesini mau bisnis. Panggil bos lo keluar. Tunggu sebentar. Bos, ada tamu bisnis besar nih. Oh, teman-teman nih, 99. Ya, Imperial Green. jenis kaca. Lo punya sebanyak ini. Tinggal lihat, apa bos sanggup tampung semuanya? Sanggup. Pasti sanggup. Tapi karena saya bayar tunai, harganya bakal sedikit lebih rendah dari toko lain. Berapa selisihnya? Semua ini bisa saya borong. Saya bulatkan harganya. 10 juta. 10 juta. Oke, beres. Deal. Bro, kalau ada barang lagi, bawa ke sini aja. Berapapun saya tampung. Oke, siap. Asal bos nggak pelit. Gue juga orang berduit dong. Cepat serahkan uangnya. Bukan utang aku. Wah, rame banget di sini. Keluarga Yuer kabur bawa utang. Penagih datang minta Yuer bayar. Cari yang utang, bukan dia. Gak ada uang, kamu yang jadi gantinya. Atau temani kami main-main dulu. Utangnya lunas deh. Pergi. Atau aku telepon polisi. Wah, berani juga. Aku suka. Jangan kabur, biar abang periksa badanmu. Berhenti, lepaskan cewek itu. Diam, jangan gerak. Bocah, gak tahu diri, gak kenal kemampuan sendiri. Sok jadi pahlawan. Mau mati, hah? Keluarganya udah tanda tangan kontrak pinjaman sama kami. Gak bisa bayar, anaknya jadi jaminan. Kalian keterlaluan banget. Berapa utang keluarganya? Aku yang bayar. Kamu aja ngekos di kamar kecil. Punya duit berapa sih? Dia utang 800 juta sama kami. Ini transfer 1 miliar. Sisa 200 juta buat biaya rumah sakit kalian. Pura-pura kaya padahal miskin. Orang kaya kamu. Udah biasa. Masuk 1 miliar ke rekening. Hah? Jutawan dari kampung kumuh. Sekarang kita udah lunas kan? Nah, sekarang giliran urusan kita yang diselesain. Tadi siapa yang mau periksa badan? Aduh, Kak, aku nggak apa-apa kan? ginjal lemah. Stadium akhir. Tabib sakti. Tolong aku. Udah nggak bisa. Berikutnya. Masalahmu parah banget. Pulang. Urus-urusan terakhir. Berikutnya. Gak nyangka, kamu ternyata tabib tua yang tersembunyi. Enggak. Aku ngasal aja. Siapa suruh mereka ganggu Liu cantik? Makasih ya hari ini. Jensia, uangnya pasti aku kembaliin. Kayu, Jensia udah bantu kamu banyak. Kamu gak mau traktir dia makan. Iya, malam ini di Hotel Haixing, aku yang traktir. Aku gak mau jadi lilin deh. Kalian berdua dinner romantis aja. Ngomong apa sih? Jensia, malam ini free. Kalau gratis makan, pasti free. Ketemuan malam ya. Jensia, dengar-dengar lo baru putus ya? Emang kenapa? Dengar gue putus. Buru-buru mau ngelamar. Pergi deh. Walau lo satu-satunya cowok di dunia, gue tetap nggak mau. Aduh, Udah, bercandanya. Lo mau apa sih? Besok gue sama Zhou Liangmei balik ke sini. Kasih lo kesempatan dimarahin. Zouyu? Dia juga mau balik. Dia emang lagi riset AI di luar negeri. Tapi tetap peduli kamu. Lo putus. Dia yang pertama tahu. Masa lo nggak ngerti perasaannya? Kalian udah kenal dari kecil. Gara-gara bokap dia bilang lo miskin. Lo malah putus kontak selama ini. Halo? Lo bilang apa? Gak kedengeran. Mahal banget soalnya. Udah dulu ya.
telepon internasional apaan? Kita kan pakai voice chat. Dengerin ya. Kalau besok kamu nggak datang, Jin Hao bakal jemput UR. Nanti UR direbut orang lain. Jangan nangis ya. Jin Hao. Bukannya dia udah sama Han Sue? Wah, ini gosip gede banget. Jangan-jangan kamu putus gara-gara ditanduk. Udah deh, aku lagi sibuk. Besok aku jemput kalian. Dunia emang sempit ya. Seru banget nih ceritanya. Chen, Xia, kenapa hidungmu berdarah? Agak panas dalam. Yuk, kita makan. Kak, susah bikin akun bagus. Jangan diutak-atik. Chen, Xia, bukannya kita mau makan. Ngapain bawa aku ke sini? Masih awal kok, aku mau beli rumah. Temenin aku lihat-lihat dulu. Kamu nggak demam kan? Kemarin aja kamu minta uang sewa ke aku. Tadi juga bantu bayar 800.000. Uangmu dari mana? Kalau aku bilang menang lotre, percaya nggak? Oh, pantesan tiba-tiba kamu kaya. Kalau rumahnya udah jadi, aku pindah. Nggak boleh, aku utang kamu 800.000. Nggak bisa cepat ngumpulin segitu. Gimana kalau aku jadi pembantu di rumah barumu? Kerja buat kamu buat bayar utang. Pembantu. Gak bisa. Aku mau tinggal sendiri. Biar rahasia itu nggak ketahuan. Gak usah buru-buru bayar. Aku juga nggak biasa. Nggak biasa tinggal sendiri. Aku tahu, kamu bakal setuju. Aku bakal hati-hati. Harusnya nggak apa-apa kan? Ya udah, Tapi ada syaratnya. jangan sembarangan masuk kamarku. Siapa yang mau masuk kamarmu? Aku cuma jadi pembantu, bukan jadi istrimu. Tentu saja, kalau kamu minta layanan itu juga, bukan nggak bisa. Enggak. Bukannya ini chance ya? Gak nyangka ketemu kamu di sini. Kenapa? Mau daftar jadi satpam? Maaf ya, aku mau beli rumah. Halah, pesangon putus aja, nggak sanggup. Mau beli rumah. Ini apartemen paling mahal di Rongcheng. Nona, jangan sampai kamu kena tipu sama si miskin ini. Kantongnya tuh lebih bersih dari mukanya. Gila, kakinya panjang banget. Pinggangnya mulus. Jauh lebih cakep dari Han Sue. Mau soccer band di depan cewek cantik. Awas, aku bongkar kamu miskin. Oke juga, Nona cantik. Cowok ini cuman pengangguran. Satpam! Satpam! Tuan Jin, ada apa? Usir si pura-pura kaya ini keluar. Kami kesini mau lihat rumah. Kenapa diusir? Nona cantik, buka mata lebar-lebar. Cowok ini cuma penjual tahu. Mana bisa beli rumah? Iya. Aku ditipu sama bajingan ini. Habis uang dan hati karena rayuannya. Jadi maksudnya, kalian berdua demi kebaikanku. Iya, tentu saja. Nona cantik. Boleh kenalin diri? Aku Jin Hao, Direktur Rongcheng Intelligent Technology. Kebetulan aku butuh sekretaris. Ikut aku. Dijamin hidup enak. Aku kasih kamu rumah seharga 1 juta. Gimana? Jin Hao, aku masih di sini loh. Maksud kamu apa sih? Semua wanitaku kuperlakukan sama rata. Boskin, maksud baikmu aku terima. Tapi aku suka pria penjual tahu busuk. Baunya memang busuk, tapi rasanya enak. Nggak kayak orang tertentu. Tampangnya bagus, kelakuannya brengsek. Suamiku, katanya mau beliin aku rumah. Mulutmu tajam banget. Mukanya sampai hijau menahan marah. 50-50. Tunjukin lagi kemampuanmu ke mereka. Bikin mereka makin panas. Rumah mungil 5 juta ini. Aku ambil. Udah deh, jangan pura-pura. Kalau kamu punya uang sepeser pun, aku live makan Thai. Tuan, rumah ini sekarang milik Anda. Kamu cuma penjual tahu busuk. Baru beberapa hari aja. Kok tiba-tiba sekaya ini? Han Sue, kalau mau live makan Thai, kasih tahu aku. Kalau kurang, aku ke toilet. Ku kirimin buat kamu. Chen Xia. Kak Jin, aku juga mau rumah 5 juta dong. Minta apaan sih kamu? Lihat tampangmu yang murahan bikin mual. Tiru tuh orangnya. Punya gaya dikit. Gimana? Aku nggak bikin malu kan? Sebagai babysittermu? Untung ada kamu. Kalau enggak, aku mual lihat mereka. Tapi ketemu mereka tadi, malah ngingetin aku sesuatu. Jangan-jangan kamu juga mau jadi playboy. Dugaanku bener. Cowok kaya pasti kelakuannya jelek. Ngomong apa sih? Perusahaan Jin Hao sekarang lagi sukses-suksesnya di bidang AI. Masa aku kalah dari dia? Aku juga mau bikin perusahaan AI. Jin Hao itu anak orang kaya loh. Kamu menang lotre. Emangnya cukup? Sebanyak apapun uangnya pasti habis. Kamu tahu apa itu model AI? Tahu algoritma? Tunggu dulu. Kayaknya kamu ngerti banget soal AI. Ya iyalah.
Bidadari ini kuliah komputer, tau nggak? Udah, nggak usah jadi babysitterku. Kerja di perusahaanku aja. Gaji 100 juta sebulan. Gimana? Mau bakar uang, gaji segitu sih pasti aku nggak nolak. Semoga aja kamu nggak cepet bangkrut. Aku punya asisten kecil. Dengan dia, teknologi AI gampang banget. Hachi. Siapa yang ngomongin aku? Bau apa ini? Bau banget. Jangan-jangan bos pulang bawa tahu busuk. Bos, kapan kamu balik? Aku kangen banget sama kamu. Di dunia pasca apokalips, makanan sepenting ini malah ditukar sama perhiasan emas. Sampah nggak berguna kayak gitu. Dia sebenarnya mau apa sih? Jangan-jangan dia ngincar tubuhku. Nggak mungkin. Kan aku rata. Apa bos ngerasa aku nggak berguna? Tahu busukku sayang. Nedu mau apa sih? Sini, bantu angkat barang. Rasanya nyata banget, bukan mimpi. Tang Cing. Berani mukul bos. Mau nggak dikasih makan? Syukurlah. Bos, kamu beneran datang. Turun dulu dong. Kirain kamu nganggep aku nggak guna. Terus nggak mau balik lagi. Kamu dapetin 1 tuk emas dan perhiasan buat aku. Aku aja belum sempet makasih. Hei, lihat nih. Aku bawain kamu sesuatu. Ini apaan sih? Baunya bau. Jangan-jangan ini tahu busuk. Bodoh. Ini nggak bisa langsung dimakan. Ini namanya durian. Harus dikupas dulu baru bisa makan. Kenapa cewek-cewek suka makanan bau ya? Durian. Ini buah dari sebelum kiamat. Nggak mungkin. Buah sama sayur udah punah sebelum bencana datang. Ya ampun, ini telur ya? Aku cuma pernah lihat di buku sejarah. Bos, barang langka gini kamu bisa dapetin juga. Makanan di dunia kiamat sesusah itu ya. Telur aja nggak ada. Ini aku harus jawab apa? Jangan-jangan kamu... Masa dia bisa nebak aku dari masa lalu? Jangan-jangan kalian bisa atasi polusi tanah. Terus nanam tanaman kuno. Maaf bos, aku nggak harusnya nanya. Lumayan. Kamu masih tahu aturan. Semua ini aku kasih ke kamu. Beneran? Bos, mulai hari ini, nyawa Tang Cing ini milik kamu. Nuker durian, dapat 1 pengawal setia. Transaksi ini untung banget. Makan dulu, biar kamu punya tenaga buat kerja. Jangan terharu. Bos, kamu nggak tahu kalau bukan makanan dari kamu, aku mungkin nggak bakal survive musim dingin ini. Separah itu emangnya. Serius. Sekarang, jumlah kera makin banyak ditambah di luar zona aman. Kelompok bandit juga makin banyak. Makanan makin susah didapat. Zona selamat banyak ya. Punya kita namanya zona hutan, yang ukurannya sebanding sama kita. Ada 24 zona lainnya. Tiap zona minimal ada 10.000 orang. Semua di bawah Kota Baru. Kota Baru itu kota terbesar di sekitar sini. Ada 30.000 warga. Tiap minggu kita barter sama Kota Baru. Dari sana kita dapat senjata sama sumber daya lain. Tapi belakangan ini entah kenapa orang yang kita kirim buat selidiki Kota Baru juga nggak balik. Putus kontak. Oke. Kalau bukan kamu yang datang, bos, orang-orang di zona ini bisa mati kelaparan. Makanan itu yang paling gak kurang buat aku. Berarti bisa pakai makanan buat rekrut orang dong. 2 untung sekaligus. Gini, aku kasih kalian makanan. Jamin kalian bisa bertahan hidup. Tapi aku ada 1 syarat. Serius? Syarat apa? Bunuh kera? Atau bunuh bandit? Dunia ini gak cuma soal bunuh-bunuhan. Aku tanya kamu, di sini ada AI, kecerdasan buatan nggak? Kecerdasan buatan. AI. Oh iya, yang bikin perangkat elektronik jadi pinter, kayak manusia. Bos, ngapain mau barang jadul gitu? Udah ketinggalan zaman. Sekarang kita semua pakai Mambo. Mambo? Betul. Mambo itu asisten manusia, bisa nanganin kerjaan apa aja. Mambo tingkat tinggi. Bahkan bisa saingin manusia pakai baju tempur. Tapi setelah kiamat, Mambo makin langka. Bahkan di Kota Baru, cuma tersisa belasan Mambo. Masih ada yang bisa bikin AI lama? Enggak. Maksudnya Mambo? Itu mah gampang. Kalau ada hardware lama, belajar dikit, bisa bikin robot pintar sendiri. Kamu bisa.
Demi bertahan hidup, kita fokus sama yang kita jagoin aja. Aku jagoannya berantem, tapi di zona selamat kita ada satu orang yang pinter banget. Aku bisa kenalin kamu. Bos, pegang erat ya. Hati, hati. Lapar banget. Zhang Yun, udah siap tempur. Mau kemana sih? Makanan? Aku butuh makanan. Ini katanya orang paling pintar nih, Kem. Kok kayak orang bego sih? Tang Ching. Orang ini. Ini kamu dapat dari mana? Stok makanan cadangan. Bukan. Asal diolah dengan benar. Dimasak sedikit. Bisa jadi semangkuk yang enak banget. Kayaknya dia mau makanin aku deh. Hey, Ini apa? Enak banget. Zhang Yun itu yang paling pintar di camp, juga yang paling jago berantem. Tapi kebutuhan makannya jauh lebih tinggi dari siapapun di sini. Kalau lapar, dia bisa kehilangan akal. Oh, pantesan. Aku punya makanan yang nggak habis-habis. Mau nggak kerja buat aku? Semua orang di camp lagi kelaparan. Kamu dapat makanan sebanyak itu dari mana? Serius. Asal kamu mau kerja buat bos, aku langsung gawain makanannya sekarang. Mau makan sebanyak apapun boleh. Beneran. Kapan aku pernah bohongin kamu? Zhang Yun siap mengabdi sepenuhnya. Bos Chen mau nyuruh bunuh siapa? Tinggal bilang aja. Orang-orang zaman kiamat ini ngomongnya bunuh-bunuhan mulu. Aduh, sabar dulu, bos. Kamu bisa bikin mesin cerdas nggak? Dasar mau ngerjain gue. Teknologi Mambo udah lama punah. Kamu minta gue bikin Mambo? Aduh, sabar, bos. Yang gue mau bukan Mambo, tapi AI cerdas kayak ratusan tahun lalu. Yang cuma nurut perintah majikan. Gak punya kesadaran sendiri. Robot kaleng buat cuci baju, masak, temenin doang. Oh iya, betul. Buat apa sih bikin yang kayak gitu? Bos Chen, jangan-jangan kamu lagi ngerjain gue. Hei, gue punya alasan sendiri. Tinggal bilang aja, bisa dibuat apa enggak. Kasih gue satu kotak pintar. Gue bisa rakit sendiri. Kotak pintar itu apa? Semacam kotak kecil gitu, bisa lepas ratusan robot nano buat kembangkan dan rakit mesin. Kalian punya? Tapi Kuan Jiao pasti punya barang itu. Gue bisa tukar pakai makanan. Kuan Jiao? Bisa dapat berapa? Dari makanan yang kamu bawa tadi. Tukar ratusan kotak pintar, gampang banget. Kamu butuh berapa kotak? Satu kotak per orang udah cukup. Butuh berapa lama buat bikin robot AI-nya? Kira-kira 3 bulan deh. Aduh, 3 bulan kelamaan. Seminggu bisa nggak? Alatnya secanggih apapun tetap harus bertahap. Kecuali apa? Kecuali kamu kasih aku cukup tenaga kerja. Seminggu cukup. Tapi di akhir zaman, orang cuma mau hidup. Siapa yang mau neliti hal-hal ini? Kalau aku bisa kasih upah makanan yang besar, Pasti ada yang mau datang. Tapi makanannya dari mana? itu bukan urusan kamu. Tang Ching, rekrut orang dan tukar kotak pintar. Itu tugasmu. Siap, bos. Pasti beres. Asal ada makanan, nyawa ini aku serahkan ke kamu. Oke, aku nggak bakal rugikin kalian. Hardware dan tenaga kerja siap dalam beberapa hari. Kamu tinggal ciptakan keajaiban. Beres. Bos. Aku ada saran. Gak tahu perlu disampaikan atau enggak. Bicara. Kita rekrut orang pakai makanan. Ini nggak boleh terlalu mencolok. Sekarang semua kekurangan makanan, pamer kekayaan, sama aja bunuh diri. Kamu benar. Kamu punya ide apa? Aku saranin bentuk pasukan pengawal pribadi. Jadikan tempat ini markas kamu. Ini menarik juga. Pasukan itu harus ada. Diisi jagoan berlapis baju tempur. Pasukan pengawal, kamu yang urus. Saranmu bagus. Ada yang mau dimakan? Nanti ku bawain. Hey, bos. Aku mau tahu, goreng juga. Hei. Oke, ngerti. Dasar rakus. Pasukan dan anak buah Zhang Yun, kamu yang pegang. Aku harus balik ke organisasi. Oh iya. Cariin baju tempur yang lebih canggih buat aku. Siap, bos. Mau ku kirim orang buat jagain kamu? Gak perlu. Tempat yang kutuju sangat tersembunyi. Aman kok. Organisasi kami gak mau ada orang luar. Oke, ngerti. Ingat, saat transaksi, keselamatan nomor 1. Kalau perlu, tinggalin semua barangnya. Kamu harus selamat. Aku pergi. Bos, aku pasti nurut sama kamu. 3.000 yuan. Cuman modal makanan 3.000 yuan. Udah bisa beli satu direktur teknis. Plus rekrut pasukan pengawal pribadi.
tanah tandus. Aku cinta kamu. Aduh, kedepannya nggak bisa bawa makanan segar terus. Harus kasih yang gampang disimpan. Kayak makanan kaleng sama ransum kering. Untung aku beli rumah sendiri. Pakai cincin ruang simpan, langsung masukin makanannya. Nggak bakal ketahuan juga. Nanti lihat, bisa angkut nggak robot pintar sama peralatan lainnya. Hampir aja. Telat dikit lagi, yang KR udah cincang aku habis. Hei, dua cantik. Aku direktur perusahaan multinasional. Gaji miliaran. Mau ikut pesta di villa aku nggak? Nggak minat. Aduh, cantik. Jangan dingin gitu dong. Dijamin seru banget. Bro, lagi PDKT tuh. Urusan lo apaan? Minggat sana. PDKT bukan gitu caranya. Gue ajarin lo. Lo yang miskin kayak gitu bisa dekat sama cewek cantik. Gue akui, lo bapak gue di tempat. Udah yakin, dua cantik. Boleh nggak kita punya anak bareng? Boleh? Lo berani juga ya. Aku sama sahabat aku bisa pertimbangin. Tapi lo harus traktir kita makan dulu dong. Kalau gitu, silahkan naik mobil butut aku. Habis makan, kita langsung punya anak deh. Anak manis. Udah ngerti belum? Biaya les gratis ya. Ternyata deketin cewek segampang itu. Cantik. Mau nggak punya anak bareng aku? Kurang ajar. Beneran beruntung banget dia. Pegangan. Ayo, aku traktir makan enak. Cianxia. Lagi-lagi loh. Jadi aku memang diincar. Untung aku udah siap duluan. Ini agak susah juga sih. Kok yang ngikutin banyak banget? Ini orang besar dari mana sih? Kita nggak bisa lawan mereka. Kabur sekarang. Sekarang siapa yang berani macam-macam? Nona, mau tuker barang. Betul, aku mau ketemu duta besar. Duta besar lagi sibuk. Kalau aku punya yang dia inginkan, Ikut saya. Nona, kamu bilang punya yang aku mau. betul. Oh, kamu tahu aku menginginkan apa? Ini model miniatur. Coba lihat sendiri deh. Cepet banget. Ini ternyata utusan suci level SSS. Orang sebesar ini kok bisa ada di sini? Kamu mau ngapain? Menurut kamu? Seluruh kota baru sekarang kekurangan makanan. Kamu bawa semua makanan ini keliling di tanah tandus. Nggak takut mati apa? Kamu kan utusan suci level SSS. Kok mau repot-repot ke sini? Ngapain aku di sini itu nggak penting. Yang penting barang-barang ini. Ini aroma alami asli. Bebas radiasi. Nggak ada mutasi. Buah murni asli alam. Kamu dapat ini dari mana? Mau bunuh, mau apa? Terserah. Aku mau bunuh kamu. Tadi udah bisa langsung gerak. Buah dan sayuran sesegar ini. Kamu budidayain gimana? Aku belum pernah dengar ada yang riset hidroponik di zona hutan. Kecuali apa? Kecuali kamu cuma anak buah. Orang di balikmu yang baru beneran hebat. Kalau nggak mau tukar, aku cari orang lain. Tukar? Tentu aku mau tukar. Aku punya berbagai macam armor. Senjata canggih juga ada. Mau tukar apa? Aku butuh orang yang ahli mekanik. Terus armor sama senjata. Obat-obatan pendukung juga perlu. Tentu. Barang yang kamu bawa lebih dari cukup buat ini semua. Obat-obatan dan mesin pendukung ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan bisa memperbaiki tubuh yang cacat pakai sel aktif. Armor-armor ini udah dimodifikasi. Gak cuma nguatin fisik, tapi juga ningkatin kemampuan psikonik. Senjata-senjata ini... Ini udah cukup. Tunggu dulu. Kalau mau tukar barang-barang ini, aku masih punya satu syarat. Syarat apa? Kamu cuma boleh transaksi sama aku. Nggak masalah. Keajaiban seperti ini
Kalau bisa, aku kuasai. Balas dendam. Tinggal tunggu waktunya. Hey, minggir, Ciego. Zouyu, kamu kok ada di mobil Chenxia? Aku sengaja jemput kamu. Udah siapin pesta sambutan buat kamu. Maaf ya Kinhao, aku mau kumpul dulu sama teman-teman. Kak Xia, yuk pergi. Oke, siap. Zouyu, kamu berani pergi sekarang. Jangan harap bisa balik ke perusahaanku. Chenxia, kamu tunggu aja. Yuer, kamu mau musuhan sama Kinhao? Dia itu pemimpin industri tech di negeri kita. Musuhan sama dia, kamu bisa diblokir total di dunia AI. Belum tentu juga. Kamu ngerti apa? Kalau sampai diblokir, Yuer belajar di luar negeri percuma dong. Halo, Ryu Yu. Perusahaan tech kita udah siap belum? Bos, perusahaanmu udah terdaftar, kantor udah disewa sesuai minta kamu. Oke, bagus. Nanti aku bawa 2 cewek cantik buat kamu kenalan. Gimana? Zo, si cantik. Mau gak tunjukin kemampuan di perusahaanku? Wah, Chenxia, kamu kapan buka perusahaan? Kemarin lusa. Sekretarisku yang urus semua berkasnya. Sekretaris? Oke, bagus. Chenxia, perusahaan belum jalan. Sekretaris udah ada duluan. Jangan-jangan ada urusan lain sama sekretarisnya. Urusan lain? Sob, kebablasan nih. Ini perusahaan beneran. Serius, fokus di teknologi AI. Oh, terus modal daftarnya berapa? 500 juta. Chenxia, jangan-jangan kamu rampok orang. Duit sebanyak ini dari mana? Menang lotre. Gila, hoki banget kamu. Bisa-bisanya menang lotre. Kalau aku sih, mending duitnya ditabung aja. Makan bunga, santai di rumah. Sisa hidup nggak perlu khawatir. Modal dari lotre segitu mau masuk ke AI teknologi. Nggak bakal ada efeknya. Kamu nggak tahu apa. Sekarang semua dikuasai modal besar. Ke R, bener juga. Bisnis itu susah. Buat orang lain itu kayak neraka. Tapi buat aku sih, gampang aja. Emangnya Liang Jingru yang kasih kamu keberanian? Chenxia, ini bukan main-mainan. Pabrik cerdas, teknologi terdepan, tim yang andal. Kamu punya itu. Masih dalam perencanaan. Ternyata kamu cuma jual mimpi doang. Tapi, aku mau gabung. Besti, kamu kena santet Chenxia ya? Lagian aku juga nggak mau ke tempat Kinhao. Mending coba ikut Kak Xia deh. Nah, itu baru namanya jeli. Ikut aku, dijamin hidup enak. Kamu modal dengkul doang. Tapi dapat orang sekeren UR. Mungkin karena aku emang pesona banget. Gayamu. Terus aku? Masa aku nggak dapat posisi juga? Iya juga sih. Oke, kamu aku angkat jadi kepala juru tulisku. Bawel. Udah, lagi nyetir nih. Udah kaya. Langsung aja kita makan di restoran mewah. Kita bersaudara sampai akhirat, bro. Chenxia, kita duluan ya. Besok aku langsung ke kantormu. Oke, bos. Aku nggak antar kalian ya. Para abdi, silakan mundur. Apaan sih? Nggak mau. Habis jual semua emas dari planet kera itu. Mau beli mobil mewah buat diri sendiri. Beli apa ya? Maybach. Kayaknya cocok sama gayaku. Rolls Royce juga nggak kalah keren. Aduh, bingung banget. Astaga. Hey, aku peringatin kamu ya. Mobilku emang jelek, tapi ada dashcamnya. Aduh, maaf ya. Aku nggak sengaja. Roxin. Chenxia, ternyata kamu. Bukannya dia lagi di luar negeri. Beda banget sama dulu, yang jadi ratu sekolah. Maaf ya, aku beneran gak sengaja. Aku mau ke rumah sakit. Tapi gak dapet taksi. Bisa anterin aku ke sana? Ayo naik, aku anterin. Dia ngalamin apa sih? Habis lulus SMA, dia langsung ke luar negeri. Kita juga putus kontak. Sekarang matanya udah gak bersinar. Panya atau enggak ya? Mau tanya apa, tanya aja. Gak ada yang perlu disembunyiin. Bukannya kamu kuliah di luar? Ada masalah di rumah. Aku kerja jadi pelayan di hotel tadi. Pelayan? Terus pabrik keluargamu? Om Luo dia. Pabriknya hampir bangkrut.
Ayahku ditipu orang sampai tenggelam hutang. Dia sakit karena stres. Tadi rumah sakit nelpon. Katanya tinggal beberapa hari lagi. Minta aku datang ketemu terakhir kali. Dulu waktu orang tuaku gak ada, Om Luo hampir anggap aku anak sendiri. Tiap hari ngajakin makan di rumahmu. Kok bisa kayak gini? Chenxia, udah, jangan dibahas lagi. Emang nasib. Nanti sampai rumah sakit, langsung pergi aja. Jangan kena sial. Permisi, mau nanya, cewek yang baru masuk tadi, kondisi ayahnya parah ya? Kamu temennya kan? Kondisi Pak Luo nggak bagus. Paling 1-2 hari lagi. Kasihan juga anak itu. Katanya buat biaya pengobatan. Semua yang bisa dijual, udah dijual. Dia bahkan diam-diam jual darah sendiri. Tapi biaya rumah sakitnya masih kurang 130.000 yuan. Tagihan udah datang berkali-kali. Uangnya biar aku yang bayasin. Tapi jangan bilang ke dia siapa yang bayar. Om Luo, Xiaoxin. Ujian ini, biar aku tanggung bareng kalian. Siapa sih nggak lihat jalan? Bos dari mana muncul tiba-tiba? Aku udah nyariin kamu kemana-mana. Hehe. Aku ke gereja Maha Kuasa, nuker perbekalan. Bos, kali ini lumayan banyak hasilnya. Dapat banyak insinyur di bidang mekanik cerdas. Pasukan pengawal juga udah terbentuk. Mau inspeksi sekarang? Itu nggak buru-buru. Aku nyariin kamu. Ada hal penting mau ditanyain. Sekarang teknologi medis kita udah sampai mana? Misalnya, kayak kanker zaman dulu. Penyakit parah, susah sembuh, bisa diobatin. Oh, nanya soal itu ya. Selama ada visa medis, orang yang udah sekarat sekalipun, bahkan tinggal kepalanya aja, bisa diselamatin. Visa medis. Itu apaan? Jadi semacam robot medis skala nano. Kasih cukup gel pemulih tubuh. Dia bisa masuk ke dalam tubuh, memperbaiki hampir semua kerusakan di tingkat sel. Tapi barang ini mahalnya minta ampun. Mutu makanan berapa? Beberapa ton sayur cukup. Aku bisa usahain. Bos, kamu terlalu lebay deh. Nggak perlu sampai beberapa ton kali. Tuh, lihat. 1 unit standar visa medis ada di sini. 1 buah segar. Udah bisa ditukar baju tempur sama obat-obatan ini. Plus orang-orang tadi yang aku bilang. Total cuma habis 2 kilo sayur sama 2 kilo buah. Hah? Bos, kurang banyak nukernya. Maaf, aku kira harga segitu udah lumayan murah. Nanti deh, aku pasti naikin harganya. Jangan marah ya, bos. Aduh, habis deh aku. Bos pasti kesel aku pakai makanan semahal itu, tapi cuma dapat barang receh segini. Dia pasti nganggep aku orang boros yang nggak becus. Aduh, maaf bos. Aku emang nggak bisa dagang. Lain kali aku pakai 2 kilo deh. Enggak, 1 kilo makanan bisa dapat sebanyak ini. Bukan, kamu jauh melebihi ekspektasiku. Bagus banget. Ini gimana pakainya? Bukannya itu salahku? Oh, gampang. Arahkan ke pasien. Tekan tombolnya. Nanorobot bakal urus sisanya otomatis. Oh, aku ngerti. Dengan baju tempur ini, kekuatan kita bakal naik pesat. Bos. Baju tempur ini belum bisa dipakai sekarang. Emangnya baju tempur bukan buat dipakai? Kamu harus dulu energi baju tempur level F di tubuhmu sampai benar-benar tersinkronisasi. Baru bisa pakai yang level lebih tinggi. Kalau enggak, konflik energinya bisa makan korban. Hah, serem banget. Harus nunggu berapa lama? Tergantung bakat dan kondisi tubuhmu. Pasti ada perkiraan waktunya kan? Rekor tercepat itu 2 minggu. Yang lambat bisa seumur hidup nggak tembus. Kayak aku, dari level F ke D butuh 10 tahun. 10 tahun? Lama banget. Yang kena infeksi radiasi ringan. Paling cepat serap energi baju tempur. Oke, aku ngerti. Aku masih ada urusan. Balik ke organisasi dulu. Besok aku bawain makanan lagi. Oke bos, hati-hati ya. Luka gigitannya udah sembuh. Baju tempur ini emang keren. Nggak tahu baju tempur 3S itu sekuat apa. Bisa nggak satu pukulan hancurin bumi? Udahlah. Mending selamatin Paman Luo dulu. Nona Luo, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sarankan, bawa pulang ayah kamu. Biar sisa waktunya, dia bisa pergi dengan tenang di tempat yang dikenalnya. Baik.
Aku urus administrasi keluarnya. Kamu Chen Xia? Om Luo, aku datang nengokin kamu. Xiao Chen, kamu lihat aku dalam kondisi seperti ini. Maaf ya. Om Luo, jangan bilang gitu. Om pasti cepet sembuh. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Sudah parah banget. Gak bakal kuat lagi. Tapi, sebelum mati bisa ketemu kamu lagi. Aku udah puas. Om Luo, aku bisa sembuhkan Om. Kamu ini masih polos kayak dulu. Waktu SMA dulu. Tiap hari numpang makan di rumahku. Sebenarnya, aku pengen kamu sama Sin Er. Tapi kamu ini... Om, jangan ngomong dulu. Gak bisa. Kalau gak sekarang, nanti keburu gak sempet. Kamu ngerasa gak pantas buat dia kan? Makanya, setelah dia keluar negeri, kamu malah yang mutusin kontak sama kami. Siner gak punya ibu. Aku cuma minta, setelah aku pergi, dia bakal sendirian. Tolong jaga Siner buat aku. Om Luo, kamu pasti bisa diselamatkan. Berarti pasti bisa. Ini alat medis khusus. Pasti bisa sembuhkan Om. Chen Xia. Mau ngapain juga, silahkan. Toh waktuku udah gak banyak. Tolong ya, harus berhasil. Ini apa sih? Gagal ya. Om Bro, sekarang gimana rasanya? Aku ngerasa seger banget. Badan juga jadi bertenaga. Ternyata manjur. Chen kecil, ini sebenarnya gimana? Teknologi dari masa depan. Kalau bocor, pasti banyak masalah. Om Bro, tolong rahasiain ini buat aku. Jangan sampai orang lain tahu. Tenang aja, Om Ro udah hidup lama. Ngerti mana yang penting. Ini aku bawa mati. Makasih Om Ro. Monitornya kok mati? Pasiennya kenapa? Ayah, kok bisa duduk sendiri? Anak manis. Aneh juga sih. Chen datang ngobrol sama aku. Aku jadi seneng banget. Tiba-tiba ada tenaga entah dari mana. Badan ngerasa seger semua. Chen, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Jangan cut dulu, biar aku cek ada kelainan lain nggak. Dokli, ada yang nggak beres. Rame banget di kamar pasien. Nggak sopan. Dokli, baru aku cek. Semua kondisi pasien normal kembali. Semua indikator baik-baik aja. Pak Ro, beberapa jam lalu, semua organ Bapak jelas-jelas udah gagal. Harus diperiksa lebih lanjut. Baru bisa mastiin Bapak beneran pulih. Om Bro, mending diperiksa dulu, biar semua tenang. Oke, terserah kalian. Nggak masuk akal. Semua organ kamu yang rusak. Semuanya pulih. Kondisi fisik kamu sekarang setara atlet usia 20-an. Pak Luo, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Mungkin efek psikologis. Begitu lihat Chen kecil, hati saya langsung senang dan lega. Seketika semua rasa sakit di badan saya hilang. Ayah, kamu beneran udah baikan. Syukurlah. Pak, boleh kita ngobrol berdua sebentar? Ngobrol soal apa? Jangan-jangan kamu naksir saya, Nona. Begitu kamu muncul, Pak Luo langsung sembuh. Ini pasti ada kaitannya sama kamu. Ini jelas karena keahlian Dr. Lee yang luar biasa. Bener kan Om Luo? Iya, betul. Dr. Lee memang sakti. Setelah keluar, saya harus kasih piagam penghargaan. Chen kecil. Kira-kira tulisannya apa yang bagus? Ya tentu saja. Tabib terbaik di dunia. Cantik dan baik hati. Ilmunya top. Nomor 1 di dunia. Pak Chen, kamu beneran gak ngapa-ngapain Om Luo? Saya cuma bilang ke dia yang udah menjebaknya, yang bikin dia jatuh sampai separah ini. Masih enak-enakan hidup bebas. Gimana dia bisa mati tenang? Om Luo lagi nahan amarah buat balas dendam. Makanya sembuh deh. Kalau kalian gak mau cerita, Pak Luo, aku pasti akan cari tahu sebenarnya apa yang terjadi sama kamu. Dokter Lee, makasih udah jagain ayahku. Nanti kalau ada waktu, aku traktir makan. Hari ini beneran hari yang baik ya, Chen kecil. Soal kamu sama Luosin, udah waktunya direncanain kan? Ya Om, ngomong apa sih? Gak apa-apa kok.
Kalau kamu emang gak suka sama Sin-er, tertarik sama Dr. Lee yang di dalam itu, Om ini juga setengah ayahmu. Rela taruh muka demi jodohin kalian. Ayah, urusan Chenxia perlu kamu ikut campur. Lihat nih, anakku sendiri. Cemburu ya. Ayah, aku nggak mau ngomong sama kamu. Pasien sakit parah tiba-tiba sembuh total. Pasti ada hubungannya sama Chenxia. Aku harus langsung kasih tahu Zheng Keke. Kenapa sayang? Aku mau naik panggung sebentar lagi. Nanti aku telepon balik ya. Koko, ini penting banget. Ada pasien gagal multi organ di sini. Tiba-tiba sembuh. Tanda vitalnya bahkan lebih baik dari orang muda yang sehat. Sayang, kamu baru-baru ini operasi besar terus kan? Sampai halusinasi? Atau jangan-jangan kamu kangen aku? Sampai mulai ngarang cerita? Koko, kini serius. Beneran. Soal farmasi keluargamu. Sebenarnya gimana sih? Pasien masuk karena penyakit pembuluh darah. Cepat kena gagal multi organ. Tanda vitalnya hampir hilang semua. Tapi hari ini, semua indikatornya balik normal. Semua lesih, hilang. Gila, kamu dokter sakti ya sayang. Berhasil atasi gagal organ. Berarti perusahaan farmasi kita bisa selamat dong. Bukan aku. Ada orang namanya Chenxia. Rasanya dia punya rahasia besar. Demi keluargamu. Coba selidiki dia. Oke, ngerti. Makasih ya sayang. Om, kalian mau pindahan? Aduh, jujur aja ya. Karena sakitku ini, semua yang bisa dijual, udah dijual. Tinggal satu pabrik komponen, belum ada yang mau ambil alih. Kondisi rumah sekarang begini. Maaf ya, kamu jadi lihat. Oh ya, Chenxia. Pihak rumah sakit bilang, ada orang anonim. Lunasin semua utang biaya obat ayahku yang ratusan juta. Itu kamu, bukan? Bukan aku. Aku udah cek ke bagian keuangan. Nomor rekening yang dipakai buat bayar. Jelas punya kamu. Aduh, aku lupa ada bukti pembayarannya. Itu, aku... Chenxia, terima kasih udah selamatin keluargaku. Uangnya nanti pasti aku kembaliin. Om Luo dulu anggap aku kayak anak sendiri. Ini udah seharusnya aku lakuin. Oh ya, Om Luo, soal pabriknya. Sebenarnya gimana ceritanya? Salahku sendiri. Gampang banget percaya orang. Ketipu omongan mereka. Suruh pabrik ganti haluan buat proyek yang sama sekali nggak jelas. Ternyata modal langsung habis semua. Udah kepepet. Akhirnya ngutang. Malah kena jebakan rentenir. Stres berat. Langsung masuk rumah sakit. dasar brengsek semua. Om Luo tenang aja. Keadilan ini pasti aku tuntut balik. Udahlah, Jen. Orang-orang itu punya kuasa dan pengaruh. Waktu hampir mati di rumah sakit itu, aku jadi sadar hidup itu, selamat dan sehat itu udah lebih dari cukup. Om Luo, kalau aku bilang, aku lagi butuh banget pabrik komponen standar. Aku mau minta bantuan Om. Om, tetap jadi kepala pabriknya. Bantu aku produksi komponen robot yang paling penting. Xiao Chen, Paman terima niat baikmu. Tapi menghidupkan pabrik yang udah lama mati. Mesin, bahan baku, pekerja, semua butuh biaya besar. Nggak gampang, nak. Di kartu ini ada 10 juta. Cukup buat modal awal kan? Nggak bisa. Xiao Chen, ini terlalu banyak. Aku nggak bisa terima ini. Chenxia, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Aku punya perusahaan teknologi. Lagi mau produksi massal robot pintar. Kalau bapak nggak mau bantu, aku terpaksa buang waktu dan tenaga. Cari pabrik lain di luar. Xiao Chen, karena kepercayaan kamu ini, tenang. Aku yang langsung awasi. Pasti aku produksi yang terbaik. Komponen robot paling berkualitas. Komponen mekanik kebetulan butuh basis produksi yang andal. Sekarang udah beres juga. Selanjutnya, tinggal lihat tim ahli Tangqing. Bisa nggak secepatnya kuasai inti AI-nya. Terus, harus ke Tangqing lagi buat kumpulin emasnya. Bos, lihat nih. Aku bawain sesuatu yang enak.
Bau ini tahu busuk. Pelan-pelan makannya. Di luar masih ada beberapa krat makanan. Tugas pembagiannya ku serahin ke kamu. Ingat, kerja sesuai porsi. Kerja lebih, dapat lebih. Siap, pasti beres, bos. Tempat tinggal kita, para survivor, jelek banget. Bos, di dunia kiamat gini, hidup aja udah syukur. Itu dulu. Sebelum aku datang, sekarang rekrut orang yang ngerti teknik sipil dan arsitektur. Renovasi semua tempat tinggal. Harus kuat dan nyaman, terutama markas kamu. Harus luas dan mewah. Bos, itu nggak terlalu buang-buang sumber daya. Tenaga semua orang harusnya buat cari perbekalan sama ningkatin kekuatan. Kan itu lebih penting. Oh iya, kamu ngingetin aku, pertahanan dan tempur itu yang utama. Sekarang kita total ada berapa orang? Pasukan pengawal sama tim gudang digabung, sekitar 50-an orang. Kesetiaan mereka gimana? Selama pasokan makanan stabil, kesetiaan mereka 100% terjamin. 50 orang, jauh dari cukup. Tangcing, pikir lebih jauh ke depan. Sampai 10.000 orang pun, aku sanggup. Targetku adalah semua anggota pasukan kita harus dilengkapi zirah tempur. Dan juga latih elit dengan rasio 2%. Dari 10.000 orang, minimal 200 pemakai zirah level C ke atas. Sedangkan kamu dan para manajer, targetnya minimal level B. Bos, para pemakai zirah butuh energi yang luar biasa besar. Tiap naik satu level, setiap hari minimal butuh 1 kilo makanan tambahan untuk jaga fungsi tubuh. Dengan skala yang Anda bilang, konsumsi makanannya bakal jadi angka yang gila. Pantas aku ngerasa porsi makan makin besar. Sekali makan bisa 3 kali lipat dari biasanya. Tangcing, catat baik-baik. Di era kiamat ini, bertahan hidup adalah prioritas utama. Tanpa kekuatan militer, sebanyak apapun makanan cuma jadi lumbung buat orang lain. Turuti kata-kataku. Segera. Siap, bos. Makanan, nggak usah khawatir. Aku nggak akan biarin kalian kelaparan. Bos pasti titisan dewa yang datang selamatkan kita. Kalau enggak, mana mungkin sekeren ini. Udah, jangan ngombol. Yuk, kita lihat riset Zhang Yun udah sampai mana. Zhang Yun, risetnya udah sampai mana? Bos, kok bos kesini? Risetnya gimana? Aku udah berhasil reverse-nya. Sebagian arsitektur dasarnya. Sekarang udah bisa bikin chip pinter ini secara manual. Bikin chip canggih pakai tangan sendiri. Ini gila banget sih. Performa chip ini bisa sampai level mana? Aduh, malu sih. Sekarang baru bisa simulasi. Sekitar 90% kecerdasan manusia zaman dulu. Dibanding kecerdasan Mambo, masih jauh banget. 90% toh. Ini sama aja kayak nyiptain makhluk buatan yang hampir sempurna. Bedanya apa coba? Aduh, gawat. Bos merasa kecerdasanku kurang. Merasa aku nggak mampu. Bos, aku yakin dalam sebulan bisa stabilisin tingkat kecerdasan di 91%. Itu udah batas maksimal secara teori sekarang. 91%? Kira-kira butuh berapa lama? Dengan tim sebanyak ini dari bos, kalau cuma tipe ini aja, 1 minggu, aku bisa selesaiin produk jadi sama arsitektur dasarnya. Dari bikin chip manual sampai arsitektur jadi, cuma butuh 7 hari. Teknologi emang bisa ubah dunia ya. Terus kalau produksi massal gimana? Bisa skala berapa? Sekitar 100 unit per minggu. Untuk unit kecerdasan dasar nggak masalah. Kalau timnya diperbesar, jumlah pembuatan inti ditambah. Kapasitasnya bisa 2 kali lipat. Tapi apa? Ada kendala? Langsung bilang aja. Kita sangat kekurangan material logam murni tinggi buat bikin casing mekanik. Sama logam tanah jarang buat pemurnian chip. Barang-barang itu kayaknya cuma zona selamat sekelas Kota Baru yang punya stok sama kapasitas produksinya. Logam tanah jarang sama baja. Tanah jarang bisa minta Paman Luo. Beli lewat jalurnya ke seluruh dunia. Soal casing mekaniknya, pabrik suku cadang Paman Luo kan udah jadi basis produksi yang siap pakai. Soal bahan baku, biar aku yang urus. Tugasmu cuma 1. Sesuai permintaanku, buat robot yang bisa bantu berbagai kebutuhan hidup. Kalau bahannya cukup, itu pasti bisa. Tapi pengerjaan presisi casing mekanik tanpa pabrik di Kota Baru, kita tetap nggak bisa. Kasih aku gambar desainnya. Soal produksi casing, biar aku yang tanggung. Dengerin,
Syarat utama robot batch ini adalah bantuan kehidupan. Fungsinya mencakup, tapi nggak terbatas pada nyapu dan bersihin rumah, masak makanan, jaga bayi, nyetir mobil, dan lain-lain. Beres. Ini semua tugas yang lebih ke perkotaan. Jauh lebih simpel dari modul tempur atau riset. Bagus. Prototip lengkapnya butuh berapa lama? 10 hari. Bos, kasih aku 10 hari. Aku jamin prototip robot bantu yang bos minta langsung ke tangan bos. Ya ampun, 10 hari. Robot dengan kecerdasan 91% otak manusia. Bisa nyapu, masak, jagain anak, nyetir mobil. Ini sama aja dikasih gratis. Asisten serba bisa yang nggak pernah capek. Kalau ini ada di dunia lama. Semua perusahaan teknologi di dunia pasti heboh. Apa mereka bisa serap ilmu dan pakai secara kreatif? Misalnya melukis, nulis, bahkan riset. Bos, level kecerdasan 91%. Udah melampaui logika sederhana. Punya kemampuan berpikir abstrak dasar dan kemampuan inovasi yang bos sebutin tadi. Secara teori, semua bisa dilakukan. Tinggal sambungin ke database ilmu yang sesuai. Dan datanya, AI di bumi. Masih struggle buat bikin tulisan yang nyambung. Udah iterasi bertahun-tahun, baru nyampe level GPT 5.0. Di sisi Chang Yun, mulainya udah hampir sempurna sebagai kehidupan buatan. Kesenjangan teknologinya gila banget sih. bos, diam lagi. Mukanya seserius itu. Pasti ngerasa 10 hari masih terlalu lama. Gak puas sama kemampuan gue. 5 hari. Bos, aneh bakal pimpin tim tanpa tidur. Taruhan nyawa. Dalam 5 hari. Pasti aneh selesaikan chip dan prototip dasarnya buat bos. Tolong percaya aneh sekali lagi. 5 hari. Oke, Tang Jing, dengerin. Mulai hari ini, asupan gizi tim riset dinaikin ke standar tertinggi. Tiap orang tambah 1 botol susu per hari, 2 ons daging sapi, energi bar bebas ambil. Pastiin kondisi fisik mereka, bisa ikutin ritme risetnya. Bos, nyawa kami, kemampuan kami, berkat bos, nggak jadi sia-sia. Kalau bukan karena bos datang, pemukiman kita ini mungkin nggak bakal bertahan bulan ini. Chang Yun, ngomong apa sih kamu? Diam. Maksudnya apa? Jelasin yang jelas. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin. Cuma ada gerombolan baru yang muncul di sekitar sini. Bikin perintah pembersihan. Gertakan doang. Perintah pembersihan. Bos, urusan kecil gini serahin ke aku aja. Aku percaya kamu. Makasih, bos. Bos, Luprinnya udah datang. Benar. Ini robot yang aku mau. Nanti aku balik lagi cek hasilnya. Zhang Yun, ingat janjimu ke aku. Tenang bos, kata-kataku nggak pernah meleset, nggak bakal ingkar. Zhang Yun ini ngomongnya kayak jagoan Liang Shan banget. Tapi lihat postur tubuhnya. Kayaknya beneran bisa bunuh harimau pakai tangan kosong. Tang, bos kita ini siapa sih? Nanya buat apa? Jangan salah paham. Kayaknya bos misterius banget. Dari mana dia dapat makanan segar sebanyak itu? Terus yang dia suruh kita teliti ini, teknologi lama, 100 tahun. Di wasteland ini, nggak ada gunanya. Dia sebenarnya mau ngapain? Itu bukan urusan kamu. Kamu cukup ingat satu hal. Bos udah kasih kita makanan. Dia nggak bakal nyakitin kita. Itu udah cukup. Ngerti? Bos itu polos banget. Nggak kelihatan kayak orang wasteland. Matanya terlalu jernih. Kalau nggak kebetulan ketemu aku. Dia bawa banyak perbekalan. Mungkin udah lama. Semua dengerin aku. Nggak ada yang boleh ngomongin asal-usul bos. Apalagi bocorin info apapun tentang dia keluar. Kalau sampai ada yang nyampe ke telingaku. Jangan salahkan aku nanti. Aku bakal bikin dia menderita setengah mati. Tenang bos. Bos adalah rahasia tertinggi di markas kita. Siapa yang mau nyari tahu? Lewatin dulu mayatku. Aduh, gawat. Kebanyakan mikir soal itu. Hampir lupa urusan penting. Nak, dari pagi kamu udah sibuk banget. Dandan, make up, semprot parfum lagi. Mau ketemu Jensia ya, kencan? Ayah ngomong apa sih? Ini menunjukkan betapa pentingnya pertemuan bisnis ini. Biar kelihatan profesional. Oh, dulu negosiasi pinjaman miliaran sama direktur bank. Gak sepenting ini juga, kan? Ayah nyebelin banget deh. Sinar, ayah udah pengalaman.
Umurmu udah gak muda lagi. Kalau perlu maju, ya maju aja. Jangan sampai nyesel. Nangis sendirian di balik selimut. Ya, udah. Ngerti. Ayah, cepet ganti baju yang rapi dong. Buruan. Iya. Ayah ganti. Nanti kalian nikah. Ayah pakai jas biru tua biar kelihatan kalem. Atau biru terang biar kelihatan muda. Ayah, aku serius marah nih. Hahaha, bercanda. Gak jadi. Ayah ganti sekarang ya. Waktu pesta kelulusan SMA dulu, dia bilang aku paling cantik pakai putih. Setelah sekian lama, dia masih suka nggak ya? Jianxia, di sini. Ya ampun. Nah, hati-hati di jalan ya. Jianxia, lihat deh. Gimana penampilanku? Lumayan. Cuma di sini kayak ada noda minyak. Paman Luo, akhirnya datang juga. Luosin, kamu udah tampil bak merak nembang. Tapi orangnya kayu banget. Sama aja kayak kedip-kedip ke orang buta. Chen kecil, udah lama nunggu ya. Paman, Luosin kenapa tuh? Siapa yang bikin dia marah? Bukan urusan kamu. Tunggu, jangan gerak dulu. Kamu ngapain sih? Ayahku masih ada di sini loh. Oh, udah beres. Ternyata bedaknya menggumpal. Udah aku hapusin. Menggumpal? Aku dandan 2 jam loh. Jianxia, kamu itu pria batu paling parah sedunia. Jianxia, aku injak kamu. Udah. Jangan ribut, Chen kecil. Ini pabrikku. Lihat dulu, apakah sesuai kebutuhan produksimu. Paman Luo, soal teknis aku nggak terlalu ngerti. Jadi aku tanya langsung aja. Peralatan dan proses di pabrik ini, bisa nggak untuk proses dan rakit komponen presisi untuk robot? Robot? Itu bidang teknologi tinggi banget. Pabrikku belum pernah nyentuh itu sebelumnya. Yang kamu mau itu seperti apa? Konkretnya, aku perlu sendi-sendi tubuhnya bisa bergerak bebas. Rentang gerak dan presisinya harus semirip mungkin dengan manusia asli. Teknologi kayak gitu mana mungkin ada? Kenapa Om Luo? Presisi pengerjaannya nggak bisa dicapai? Atau strukturnya terlalu rumit? Bukan soal teknologi. Desain ini terlalu jauh ke depan. Ini udah keluar dari kerangka mekanik konvensional. Coba lihat struktur transmisi dan desain bebannya. Kok aku nggak kepikiran ya? Sambil tetap menjaga kekuatannya. Ini bisa capai fleksibilitas yang hampir sempurna. Tapi, Chen kecil, ini cuma cangkang yang sangat presisi. Tanpa sistem sirkuit yang sesuai, sensor dan inti penggeraknya sama sekali nggak bisa jalan. Aku kan nggak mungkin bilang, jiwa yang menggerakkan cangkang ini datang dari dunia pasca apokalips. Itu nggak perlu Om khawatirkan. Sistem sirkuit, prosesor inti, dan bagian energinya akan aku serahkan ke tim lain. Om cukup bantu buatkan cangkangnya. Satu lagi, Om Luo, aku juga perlu Om, atas nama pabrik, bantu beliin bahan baku untuk bikin chip. Terutama tanah jarang murni dan material silikon. Meski material ini pengawasannya cukup ketat, prosedurnya ribet. Tapi dicari cara, pasti bisa. Tapi Chen, kamu mau ngapain dengan material canggih ini? Om Luo, percaya aja sama aku nggak akan bikin pabrik Loshu rugi. Aku bakal jadiin ini yang terbaik di industri. Ngerti. Tuh kan aku kebiasaan lama, kumat lagi. Nggak banyak tanya. Aku nggak bakal banyak tanya. Ya. Oh ya, nanti aku mungkin mau bawa beberapa makanan kaleng ke sini. Bisa nggak kamu siapin satu lini produksi? Buat bantu aku kemas ulang makanan-makanan itu. Bisa banget. Chen, Xia, ini kontrak pengalihan saham. Tanpa kamu, pabrik ini udah lama tutup. Nyawa tua aku ini juga udah nggak ada. Aku mau kamu jadi pemegang saham terbesar di sini. Ini memang hakmu. Loshu. Pabrik ini kerja keras seumur hidup Loshu. Ini rumah Loshu dan Luoxin. Aku bantu Loshu karena dulu Loshu anggap aku keluarga. Tolong jaga pabrik ini baik-baik. Itu udah lebih dari cukup buat aku. Chen, Xia. Loshu ngerti. Baik. Kalau gitu, Loshu nggak sungkan lagi ya. Pokoknya kamu ingat. Kapanpun itu, ini selalu rumahmu. Bos, lebih dari 2 ton makanan yang kamu bawa. Udah semua masuk gudang. Kalau dihitung dari pemakaian sekarang, cukup buat semua orang. Kita lebih dari 10 hari. Bagus. Makanan gak usah khawatir.
Bos, ini pusat komando sekaligus kediaman yang dibangun buat kamu. Masih bentuk awalnya aja. Gila. Ini kayak White House versi mini ya. Terus, sekarang total rekrutan di markas udah 700 orang. Pasukan pengawal udah diperluas jadi 80 orang. Yang punya armor level D ada 3 orang. Armor level C ke bawah ada 10 orang. Pasukan makin besar itu bagus, tapi persenjataan harus ikut. Segera tukar makanan buat beli lebih banyak senjata. Minimal markas kita harus bisa nahan serangan skala menengah. Siap. Satu lagi, kabar soal stok makanan kita yang melimpah udah tersebar. Tiap hari banyak penyintas yang datang, minta bergabung sama kita. Markas kita sampai sekarang belum punya nama resmi. Bos, gimana menurut kamu? Namanya Zona Dawa aja. Zona Dawa. Betul, kumpulin semua orang. Aku yang kasih tahu mereka. Kenapa kita pakai nama itu? Semua harap berkumpul di lapangan. Lihat, itu pemimpin kita, Bos Chen. Katanya, dia punya stok makanan yang nggak habis-habis. Latar belakangnya pasti gede banget. Aku nggak peduli dia dari mana. Asal aku sama anak bisa makan kenyang, aku bakal setia sama dia. Hidup Bos Chen. Pantesan, dulu kepala sekolah suka pidato panjang lebar di depan. Ditatap banyak orang gini, nggak ngomong apa-apa. Rasanya nggak pantas. Semuanya. Basa-basi nggak usah deh. Berdiri di sini hari ini, aku cuma mau tekanin 3 hal. Keadilan, keadilan, dan keadilan. Mulai hari ini, markas kita resmi dinamakan Zona Dawa. Kenapa nama itu? Karena tujuanku sederhana tapi juga besar. Aku mau semua orang di sini bisa berpakaian hangat, makan kenyang, tinggal di rumah yang kuat dan terang, bisa bertahan di dunia wasteland sialan ini, hidup dengan martabat dan harapan. Zona Dawa. Oke, ayo semua kerja. Bos, sekarang semua udah bersatu padu. Semangat membara, walau perintah pembersihan beneran datang. Kita nggak bakal mau diinjak-injak lagi kayak dulu. Kamu berkali-kali nyebut perintah pembersihan. Itu sebenarnya apa? Bos, di Wasteland ini, semua zona yang mau bertahan harus bergabung di bawah satu kota utama. Wilayah kita ini, secara teori, dilindungi kota baru. Tapi harganya, setiap bulan kita harus setor ke kota baru. Banyak makanan dan barang sebagai pajak. Buat perlindungan yang cuma formalitas, biar nggak diserang kekuatan lain. Tapi apa? Sekarang kota baru udah putus kontak sama sekali. Kemungkinan besar udah direbut atau dihancurin gerombolan bandit. Dan para bandit itu cuma percaya satu aturan. Mereka nggak kayak kota baru yang kasih perlindungan. Mereka cuma minta terus tanpa henti. Kalau ada zona selamat yang nggak bisa penuhi tuntutan mereka, mereka langsung keluarin perintah pembersihan. Bunuh di tempat setengah dari populasinya. Kenapa? Cuma buat unjuk kekuatan. Logika orang gila itu. Zona selamat dia nggak bisa kasih upeti. Itu sampah nggak berguna. Mereka pikir harus kurangin populasi sampai jumlah yang mereka anggap pas. Baru sisanya bisa kumpulin barang yang mereka mau berikutnya. Mereka nggak peduli nyawa orang. Binatang-binatang itu sama sekali nggak punya nurani. Yang lebih mengerikan lagi, demi kumpulin barang, banyak zona selamat terpaksa jual senjata yang buat lindungi diri, bunuh diri sendiri. Tapi kawanan domba yang udah nggak punya taring nggak bakal bikin serigala kenyang, malah ngundang serangan kera. Saat itulah bencana beneran bakal datang. Dengerin, Tang Jing, aku mau tukar makanan buat dapat lebih banyak senjata. Percepat pelatihan pemakai zirah tempur. Kekuatan militer kita harus digenjot habis-habisan. Siap, bos. Yang mau kita bangun bukan cuma markas buat bertahan hidup. Kita nggak cuma lindungi diri sendiri, tapi juga bebaskan semua zona selamat yang ditindas. Bantu mereka bangun kembali rumahnya. Aku mau bikin kera-kera sialan itu tahu bahwa manusia berhak hidup tenang dan damai. Bos, lo keren banget sih. Jadi, pasukan kita harus Bos, selamat. Energi baju tempur udah menyatu penuh sama tubuh Anda, menyaring kotoran tubuh. Sekarang Anda bisa pakai baju tempur level E yang lebih tinggi. Jadi begini rasanya menyatu sempurna, kayak semua racun yang numpuk di tubuh. Sama sumbatannya udah keluar semua. Badan jadi ringan banget. Tapi bos, kecepatan penyerapan Anda luar biasa banget.
Dari pertama ditanam sampai menyatu penuh, kurang dari 3 hari. Ini benar-benar ajaib. Belum pernah lihat konstitusi kayak gini. Ini karena tubuhku bebas radiasi polutan. Rahasia ini nggak boleh bocor dalam kondisi apapun. Kalau terus secepat ini, kayaknya Anda bisa naik ke level SSS yang legendaris itu. Bahkan nggak butuh setahun. Kalau gitu, jangan buang waktu. Kasih aku baju tempur level E-nya. Jadi ini penguatan dari baju tempur level E. Sekarang bunuh sapi dengan 1 pukulan juga pasti bisa. Markas udah stabil untuk sementara. Saatnya cek perusahaan juga. Gak tahu Liu Yu ngurusin perusahaan gimana. Bos, ini. Wah, megah banget ya. Liu. Makasih ya. Bos Chan, ini kantor Anda. Gimana? Puas? Wah, bagus banget fasilitasnya, pemandangannya. Ini persis kantor bos impian gue. Karyawan belum ada yang kenal Anda. Mau kumpulin semua, kenalan sama karyawan. Ngomong sebentar. Gak perlu. Kamu wakil penuh gue di sini. Ada apa-apa, kamu yang urus. Gue percaya. Bos besar, Chan, ini kamu beneran jadiin gue pembantu suruhan ya? Semua dilempar ke gue. Kamu enak-enakan aja. Bulan ini, buat tambahin bonus segini. Bisa bantu. Anda itu kehormatan gue. Tenang aja. Semua urusan kantor, besar, kecil, serahin ke gue. Pelayanannya lumayan nih. Tapi tenaganya bisa lebih kuat lagi. Tapi bos, struktur perusahaan udah jalan, tapi bisnis intinya belum ada. Si cantik Zhou Yu itu tiap hari nanya kapan proyek riset AI-nya dimulai. Sebentar lagi, teknologi intinya lagi gue beresin. Nanti kalian bakal sibuk banget. Oh ya, koneksi bisnis sama perusahaan lain gimana? Promosi pasar sama branding udah mulai. Bos, situasinya nggak bagus. Kita ini perusahaan baru, brand nggak punya. Produk juga belum ada, gak ada perusahaan yang mau kerjasama sama kita. Banyak orang di industri ini lagi ketawain kita. Bahkan aku dengar, ada dana privat yang buka taruhan. Nebeting kita bakal bangkrut dalam 3 bulan. Itu wajar aja. Tunggu produk kita nanti meledak. Perusahaan-perusahaan yang sekarang cuek sama kita, nanti bakal antri sendiri, minta kerjasama sama kita. Bos, bukan mau nyiram air dingin ya. Sekarang tiap bulan ada sewa gedung, gaji, sama biaya operasional. Pengeluaran tetap minimal 500.000 ke atas. Terus, kita udah diincar sama beberapa pemain lokal yang berpengaruh. Perusahaan mana? Perusahaan besar lokal sini. Namanya Kinhao Technology. Lagi-lagi dia. Dia tiap hari ngirim email gak jelas ke aku. Minta aku nemenin dia minum buat ngomongin kerjasama. Dasar otak mesum. Biarin dia petantang-petenteng dulu urusan ini. Cepat atau lambat, aku tagih semua itu. Plus bunganya. Jensia, kamu datang pas banget. Aku udah review kondisi keuangan perusahaan. Dengan laju bakar uang yang terus-terusan kayak gini. Cash flow perusahaan paling tahan 6 bulan. Bulan depan perusahaan kita harusnya udah mikirin gimana cara habisin uang yang kebanyakan. Jensia, kamu pikir buka perusahaan itu main-mainan? Kamu tahu nggak Yuer, demi perusahaan kamu ini. Begadang beberapa malam bareng timnya. Dia udah kayak tinggal di lab itu. Sekeras itu. Yuk, antar aku lihat dia. Yuer, lagi ngapain? Kita lagi coba bangun framework AI dasar milik perusahaan kita sendiri. Meski di awal tingkat kecerdasannya pasti belum bisa saingin perusahaan besar. Tapi asal prototipnya jadi, aku bisa pakai ini buat dapetin investasi pertama. Setidaknya, kita bisa mulai pakai strategi gratis dulu. Buat tarik pengguna pertama, bangun ekosistemnya. Stop dulu, Yuer. Maksud kamu apa? Kode yang kamu tulis jelek banget. Jangan salah paham. Bukan kalian yang kumaksud. Semua model AI yang ada di pasaran, semuanya sampah. Jensia, ngomong apa sih kamu? Gak ngerti, jangan ikut campur. Orang kampung dari mana? Ngerti AI nggak? Asal ngomong aja.
Framework yang dibangun sama Kak Yu. Kemampuan logikanya udah bisa nyaingin AI Amerika. Satpam, cepet usir orang ini keluar. Jangan ganggu kita kerja. Kalau aku bilang, yang mau dikembangin perusahaan kita adalah yang bisa mikir dan bertindak kayak manusia. Bisa bantu nyapu, masak, jaga orang tua sama anak. Bisa nulis novel sendiri. Robot asisten yang bisa melukis dan berkarya seni. Hei bro, sadar dong. Ini masih siang bolong. Jangan mimpi fiksi ilmiah. Bro, lo kebanyakan nonton iRobot kali. Kayaknya dia beneran gak ngerti sama sekali. Kalau di dunia, beneran ada AI super sekelas itu. Peradaban manusia bakal berubah total. Itu mustahil banget. Ketawa aja. Sekarang kalian ketawa sepuasnya. Nanti muka kalian yang kena tampar. Bos, meskipun aku pengen banget dukung kamu, tapi target ini kedengarannya emang terlalu gak realistis deh. Bos. Ini ternyata bos kita. Masa bos kita orang bego sih? Kayaknya iya deh. Perusahaan ini kayaknya gak bakal lama. Mending santai aja. Duit tetap masuk. Tunggu perusahaan bangkrut baru kita pergi. Emangnya aku kelihatan sebodoh itu? Jensia, UR udah taruhan karir. Demi bantu kamu. Kamu gak bisa serius dikit. Ngapain mimpi yang gak jelas gitu? Udah KR. Ini pilihan aku sendiri. Aku percaya Jensia. Setidaknya, aku yakin dia gak ngomong gitu tanpa alasan. Kalau kalian nggak percaya, berani taruhan nggak? Taruhan apa? Taruhan dalam beberapa hari. Aku bisa buktiin hal mustahil itu langsung di depan mata kalian. Kamu bahkan belum pernah nulis kode AI. Mau taruhan pakai apa? Oke. Kalau kamu kalah, gendong UR keliling lobi kantor 3 kali. Sambil lari sambil gonggong. Terus minta maaf ke dia. Boleh? Kalau aku menang. Bos, maaf ya ngomong gini, tapi kayaknya peluang menang bos kecil banget. Kalau di zaman dulu, ini namanya berani melawan atasan. Bisa kena hukuman. Kalau aku menang, kalian bertiga. Masing-masing cuci kaki aku seharian. UR, kamu gimana? Ikut gila sama dia nggak? Nggak tahu dari mana. Jensia punya keyakinan itu, tapi aku ikut. Aku juga pengen tahu keajaiban yang dia maksud itu apa. Selamat pagi, bos. Astaga, Jang Yun, muka kamu kok hitam banget? Kayak abis nambang batu bara 3 tahun. Bos, mereka begadang 5 malam berturut-turut. Hampir nggak tidur sama sekali. Tapi, inti AI sama prototip awal yang bos minta. Beneran berhasil mereka bikin. Serius, cepat tunjukin ke aku. Selamat siang, Bos Chen. Hei, kamu dari mana? Anggota baru. Saya, Zhang Yun, 7 jam 12 menit yang lalu. Baru dikembangkan dan diaktifkan robot asisten cerdas. Astaga, ini bukan manusia asli. Zhang Yun, katamu kurang peralatan industri. Gak bisa bikin casing fisik. Kok bisa jadi manusia beneran gini? Bos, jangan cuma lihat dong. Coba pegang aja. Ini kayaknya nggak sopan deh. Ngomong apa sih itu? Hei bos, jangan-jangan kamu belum pernah pegang tangan cewek ya? Malu banget. Ngawur kamu. Aku cuma ngerasa nggak sopan ke seorang wanita. Gak apa-apa, bos. Pegang aja sesuka hati. Dijamin gak masalah. Ya udah, aku pegang ya. Gila, proyeksi hologram. Nyata banget. Bos, ini inti AI kuat yang bos minta. Biar pengalaman interaksinya makin hidup. Saya sengaja tanam database model manusia super realistis. Pengguna bisa pakai Neuralink atau perintah suara buat kustomisasi tampilan. Dari gaya rambut, warna mata, sampai postur. Mau yang kayak gimana? Tinggal pilih aja. Gila, keren banget ini. Keren abis. Jang Yun, tim lo harus dikasih bonus besar. Bonus setahun penuh. Oh iya, bos. Saya diam-diam nyisipin sesuatu ke database-nya. Nanti waktu bos pakai sendiri, bisa pelan-pelan nemuin kejutannya. Tunggu. Sisipan itu, masa isinya yang kayak gitu? Konten 18+. Atau kayak di game jadul, semacam hot coffee patch gitu. Itu nggak boleh sama sekali. Kita orang bener. Aduh, bukan. Bos mikir yang aneh-aneh deh. Saya jamin, bukan yang kayak gitu. Dengan ini, tanam ke dalam tubuh robot. Ini bisa jadi asisten rumah tangga sempurna dan lewat hologram.
Bisa simulasiin manusia nyata buat berinteraksi. Ini bukan sekedar produk biasa. Ini kunci teknologi yang bisa ubah dunia. Semua pekerjaan kotor, berat, dan berbahaya. Mereka yang tanggung, masyarakat jalan efisien. Manusia bebas dari tekanan hidup. Yang tua terawat, yang muda terjaga. Semua orang bisa kejar hidup yang mereka mau. Robot kayak gini. Dijual 1 unit aja, 10.000 yuan. Ini bukan bisnis biasa. Ini kayak nyalain mesin cetak uang. Kaya raya kita. Bos, inti udah selesai. Tugas kita selanjutnya apa? Mohon instruksi. Tugas selanjutnya, taruh semua kerjaan dulu. Pulang. Istirahat yang baik. Tangcing. Segera dengan standar tertinggi. Siapkan pesta perayaan buat tim riset. Keluarin semua stok makanan enak. Mau makan apa? Masak apa? Target hari ini. Makan sampai puas. Sampai kenyang. Sampai puas banget. Hidup, bos. Harus segera kasih inti AI awal ini ke Zhou Yu. Suruh dia langsung mulai. Adaptasi dan uji coba casing robot. Kamu pasti Chenxia. Tuan Chenxia, aku mau ajak kamu makan. Nggak tahu kamu mau atau enggak. Posisi keempat orang ini nutup semua jalur kabur yang mungkin. Langkahnya mantap, napasnya tenang. Ini jago beneran. Aneh, aku udah pakai baju tempur level E. Fisikku jauh di atas rata-rata. Tapi di depan mereka, tiba-tiba muncul rasa bahaya yang kuat banget. Orang-orang ini bukan sembarangan. Tuan, Nona kami mengundang kamu. Mereka ini siapa sih? Kenapa cari aku? Tuan Cheng, santai aja. Aku kesini mau bahas bisnis sama kamu. Bisnis? Kita kan nggak kenal sama sekali. Aku tahu kamu pasti banyak tanda tanya, tapi nggak apa-apa. Sebagai tanda keseriusanku, sebelum aku kesini, aku udah minta penasihat keuanganku transfer ke rekening Xiagotek milik kamu. Investasi awal sebesar 100 juta. 100 juta? Hah? Perempuan ini nyebutinnya santai banget. Dia sebenarnya mau apa sih? Halo. Chenxia, rekening perusahaan tiba-tiba masuk dana gede. 100 juta, penuh. Pengirimnya lembaga bernama Dana Keluarga Zeng. Nanti aku ceritain ya. Kamu sebenarnya mau apa? Tuan Chen, di sini kurang nyaman ngobrolnya. Kita pindah tempat, ngobrol santai. Tempat ini nggak bisa masuk cuma modal uang. Pengaruh perempuan ini jauh lebih besar dari dugaan. Dia repot-repot sampai segini. Tapi bukan cuma soal investasi. Sebenarnya apa tujuan dia? Kalian jaga di luar, tanpa izin aku. Siapapun nggak boleh masuk. Baik, Nona. Makanan sederhana, nggak tahu cocok nggak sama selera Tuan Chen. Dongpo pork, ikan kerapu kukus, bakso kepiting. Semua ini favorit aku. Kamu tahu dari mana selera aku? Tuan Chen, nggak usah basa-basi. Sebelum aku kesini, aku pakai beberapa koneksi untuk cari tahu soal kamu. Tolong jangan tersinggung. Bilangnya jangan tersinggung, tapi udah duluan bertindak. Gak usah berputar-putar. Sebenarnya kamu mau apa? Tuan Chen, aku undang kamu hari ini. Cuma mau ngobrolin satu hal lebih dalam. Soal Tuan Luo. Keajaiban medis yang bangkit dari kematian. Ternyata kabar ini udah bocor juga. Perkenalkan diri kamu. Namaku Zeng Keke. Zeng Pharma itu perusahaanku. Sekarang lagi di fase paling kritis sebelum IPO. Banyak mata yang lagi awasi kita. Mereka mau halangi kita go public. Aku sekarang butuh banget kartu truf yang bisa balik keadaan. Cari aku buat apa? Aku cuma orang biasa. Pak Chen, kalau kamu mau bantu aku, yang kamu dapat bukan cuma investasi 100 juta itu. Kekayaan, wanita cantik, kedudukan. Di sini, semua yang bisa kamu bayangkan, bisa aku hadirkan buat kamu. Nona Zeng. Kata-katamu mungkin bisa pengaruhi orang lain, tapi buatku nggak ada artinya. Jadi, itu jawaban kamu. Jawabanku adalah, aku nggak tahu apa-apa. Paman Luo bisa pulih. Emang belum saatnya dia pergi. Tekadnya kuat, gak ada hubungannya sama aku. Pak Chen nggak tahu diri banget. Emang nggak takut dibalas dendam keluarga Zeng? Maaf,
Aku masih ada urusan lain. Makanya nggak usah investasi 100 juta kamu. Akan aku hitung pakai valuasi tertinggi pasar. Dikonversi jadi saham setara di perusahaanku buat kamu. Permisi. Nggak tahu untung. Dikasih jalan baik nggak mau. Minta yang susah. Pergi ke kantornya. Pakai cara apapun. Harus bisa bikin dia bicara. Dapatkan apa yang kita mau. Si Zengkeke ini mau banget nyari cara pengobatannya. Pasti ada maunya yang gede. Harus pura-pura bodoh terus. Teknologi itu nggak boleh sampai ketahuan. Om Nuo, tolong kirim orang bawa sampel pertama ke kantor saya. Oke, sekarang juga. Iya. Sekarang juga. Wah, bos, robot ini keren banget. Ini produk kamu. Inilah jiwa dari robot itu. Bawa inti ini sama model robotnya ke divisi R&D Zhouyu. Bilang ke mereka, kerahkan semua sumber daya. Target dalam 24 jam selesai unit pertama. Perakitan dan uji dasar prototipe fungsional. Siap, bos. Saya langsung urus. Tapi, bos, perusahaan kita lagi ada hambatan dari luar. Hambatan apa? Dipimpin Kinhao Technology. Beberapa kompetitor, mereka pakai pengaruhnya di asosiasi industri buat ngeblokir sertifikasi produk kita. Bahkan nyebarin isu negatif soal kita. Saya khawatir, meski R&D kita berhasil, produknya nggak bisa masuk pasar. Orang ini nggak mau pergi juga. Oke, saya ngerti. Kamu urus dulu urusan R&D-nya. Saya yang cari solusinya. Baik. Serangan terbuka dan tersembunyi di bisnis lebih susah dihindari dari peluru. Harus cari cara buat balik situasi. Aku punya cara buat ngatasinnya. Kamu siapa? Perkenalkan diri kamu. Nama saya Yu Ying. Sebelumnya di media yang cukup terkenal sebagai Direktur Humas Strategis. Baru aja selesai resign. Sekarang, saya mau berkembang di perusahaan Anda. Bukan. Kak, ini perusahaan teknologi yang serius. Kayaknya nggak nyambung sama humas media deh. Perusahaan manapun pasti butuh promosi. Saya tahu, Anda nggak bakal langsung percaya. Jadi sebelum resmi masuk, saya nggak keberatan tunjukin dulu kemampuan saya. Kinhao Technology. Cek celah pajak mereka. Bukti nyata persaingan curang dan kondisi keuangan pribadi Kinhao. Biaya pakai standar level S. Tunggu laporan awalnya. Lawan tipe penguasa lokal kayak gini. Cara terbaik bukan adu kekuatan, tapi cari aib mereka. Mereka pasti minggir sendiri. Kamu menarik juga ya. Oke, gaji 100 juta. Gimana? Bos Chen memang dermawan. Saya nggak salah pilih. Gila, cepet foto. Di luar ada apa sih? Rame banget. Aku masuk. Beneran gak ada orang di dalam. Ayo, tunjukin tarian pedang yang lagi viral itu. Wah, gila. Kamu bisa apa lagi? Fiturku banyak banget. Mau aku lakuin apa? Nulis sastra, main catur, kaligrafi, melukis, semua bisa. Kalau masak, bisa nggak? Domba, beruang, ekor rusa, panggang bebek, ayam muda, angsa. Gila, keren. Lukisin aku yang bernuansa tradisional Cina. Astaga, ini keren banget sih. Ini produk buatan Chenxia. Ini sama sekali bukan mesin biasa. Ini hampir kayak nyiptain kehidupan baru. Gimana caranya bisa begini? Ini yang sebentar lagi akan diluncurin Xiatek, robot cerdas generasi pertama serbaguna. Chen, Xia, sebenarnya ini gimana ceritanya? Robot ini nggak pakai rangkaian elektronik sama sekali. Semua bergantung pada kotak kecil itu. Waktu kotaknya dibuka, muncul benang-benang perak halus. Seperti jaringan saraf, langsung memenuhi seluruh kerangka robot. Seolah menyuntikkan sistem pembuluh darah dan saraf yang baru untuk memastikan gerakannya. Dan tingkat kecerdasan serta logika asosiasinya setara dengan manusia beneran. Gila, nggak nyangka. Iya, sampai aku sendiri pengen nanya, kok aku bisa sekeren ini? Ini adalah produk Xia Gao Tech, robot cerdas generasi pertama yang akan segera diluncurkan. Ini Yu Ying, direktur promosi baru kita. Promosi dan pemasaran produk diserahin ke dia. Tugas kalian fokus ke optimasi produksi massal berikutnya, layanan pelanggan, dan pemeliharaan produk kita. Udah waktunya guncang dunia.
Aku akan siapkan strategi pemasaran yang matang dan alur kontrol risiko hukum. Produk seperti ini butuh kita bergerak secepat mungkin. Bangun paten komersial, cegah kebocoran teknologi. Sebenarnya walau teknologi ini bocor pun, gak ada yang bisa ngerti sampai tuntas. Oke, sepenuhnya aku serahin ke kamu. Semuanya. Produk pertama kita, namanya Xiamen Generasi 1. Kalian udah kerja keras, mohon kerjasamanya ke depan. Xiamen Gen 1. Xiagao Tech. Kalian lagi sibuk, jadi nggak usah pijitin aku dulu. Tapi nanti harus diganti ya. Bos, semua proses hukum udah selesai diperiksa. Bos, ini pengajuan paten skala global dan dokumen hak paten. Tolong dicek. Chen Xia. Pasokan casing dari pabrik Om Luo sangat stabil. Lini produksi udah jalan penuh. Semua orang lembur terus untuk perakitan akhir dan kalibrasi dasar. Tinggal tunggu perintah Anda. Batch pertama siap kirim kapan saja. Rundown acara peluncuran udah final. Aku udah ngobrol sama perusahaan besar itu. Mereka nggak cuma narik semua serangan bisnisnya, tapi juga bilang bakal hadir di acara peluncuran sebagai mitra untuk dukung kita. Bagus, bagus. Nanti tanda tangan dulu ya yang kamu punya. Bos, santai aja. Ini siaran langsung global. Nggak perlu hafal naskah. Ngobrol aja sama dia kayak temen. Cerita-cerita. Yang penting biarkan dia tunjukkan kemampuannya secara natural. Dunia akan lihat semuanya. Gak masalah, gampang banget. Oh iya, Zeng Keke, dia udah datang belum? Bos, Anda ngomong apa? Aku nggak ngerti. Udah, acaranya mau mulai. Aku naik panggung dulu. Are you okay? Kamu baik-baik aja? Pak Chen, katanya kalian bikin robot. Dia bisa apa? Yang kamu bisa, dia juga bisa. Yang kamu nggak bisa, dia tetap bisa. Ngomong doang. Mana mungkin ada. Ayo, tunjukin. Ini pasti palsu. Pasti orang yang nyamar. Robot mana selincah itu? Robot kan? Lumayan menarik, tapi kayak nggak nyata. Siaran, tunjukin lagi dong. Hai semua, ini wujud lain saya. Sulap. Transformasi. Siapa mau salaman sama dia? Aku mau. Gila. Hologram. Masuk akal nggak ini? Ya ampun. Ini teknologi revolusioner banget. Gila, futuristik banget. Ini dari perusahaan Xiagao. Robot asisten unggulan kami. Bukan 100 juta, bukan 200 juta. Cuma 9.998. Xiagao mengubah dunia. Gila, murah banget. Aku mau 1. Aku mau 100. Peluncuran ini sukses banget. Harga saham melesat. Kalau terus begini, saham pasti auto ceiling. Seperti kata Chen Xia, Xiagao teknologi siap mengubah dunia.